Baik, shalom. Shalom. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi malam hari ini di Komsel. Sebelum saya mulai sharing iman, saya gini, kita santai saja ya, santai saja, nggak usah tegang, nggak usah santai aja. Mau makan boleh, mau tidur boleh, pokoknya keturun gitu ya. Santai aja malam hari ini. Terus saya ditugasi sama Ilung untuk berbicara tentang bagaimana sih sharing iman itu. Di Komsel itu bagaimana sharing iman itu gitu ya. Sorry, suara saya dengar ya? Dengar? Masuk. Oke. Terus kemudian tadi di grup, mulai dari kemarin saya lihat Ilung itu di grup ngomong begini. Nanti teman-teman datang ya, malam hari ini kita mau mendengarkan pengajaran dari Bro Erwin. Ya, saya tidak ngajar bro, saya tidak ngajar ya. Saya hanya berbagi apa yang saya tahu. Apakah ini 100% benar? Tidak. Saya percaya teman-teman yang lain, saya lihat di sini ada Bro Bambang Pur, ada Bro Steve, ada Bro Jo Rahmat, mereka-mereka yang cukup senior, ada Empek, ada Ilung, ada banyak orang. Ya, saya percaya mereka sudah mengerti bagaimana sharing iman. Jadi saya bukan satu-satunya yang paling benar, tidak. Sekali lagi, saya hanya bersharing apa yang saya tahu, teman-teman, gitu ya. Dan nanti supaya teman-teman kalau kebagian bertugas sebagai sharing iman, kita kira-kira mengertilah secara garis besar harus bagaimana. Teman-teman juga boleh bersharing dengan Bro Bambang Pur, dengan Bro Steve, dengan Jo Rahmat, ini juga orang lama, juga pasti ngerti. Teman-teman boleh tanya dengan mereka gitu ya. Oke? Saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang paling gampang, teman-teman. Kalau setiap kali Komsel disuruh bilang, ayo ya kamu yang sharing iman. Sebetulnya sharing iman itu apa sih? Bisa ngomong sharing iman, sebetulnya sharing iman itu apa? Teman-teman kira-kira kalau disuruh sharing iman yang ada di benak teman-teman apa gitu? Ya, karena ini kita tidak bisa berinteraksi, jadi tidak bisa tanya jawab ya. Jadi saya cepat saja. Kalau saya renungkan teman-teman, yang namanya sharing iman itu adalah cerita saya. Setuju? Yang setuju mantuk-mantuk gitu ya. Sharing iman itu adalah cerita hidup saya. Bukan ceritanya Tonggo, bukan ceritanya si A, si B, si C, bukan. Sharing iman adalah cerita hidup saya pribadi. Oke? Yang disempurnakan dengan ceritanya Kristus. Amin? Benar ya? Setuju ya? Kalau cerita itu tentang diri saya sendiri, contoh sederhana, sebelum saya lanjut, contoh sederhana. Saya kadang-kadang kalau kumpul dengan teman-teman, atau kalau di camp gitu ya, kumpul di camp gitu dengan peserta-peserta itu, biasanya kita ini kalau pria kumpul itu kan cerita gede-gedean dosa gitu ya. Oh, biyen dosamu apa? Oh, dosaku biyen iki ngene selingkuhne 5, gak trimo sitok 10, sitok 15 gitu ya. Sitok maneh selingkuh dengan sesama jenis wis sembarang kalir ya. Begitu banyak macam cerita, saudaraku. Saya mau katakan apakah itu sharing iman? Bukan. Itu bukan sharing iman. Itu dongeng. Itu cerita. Ya. Kalau sharing iman itu adalah cerita hidup saya yang terus kemudian disempurnakan dengan cerita kisah hidupnya Yesus. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Cerita hidup saya yang disempurnakan dengan kisah hidup Yesus dengan tujuan supaya mengajak orang lain juga mau berbagi pengalaman kisahnya dengan Yesus. Ya, itu sharing iman. Jadi entah di Komsel, entah di persekutuan doa, kalau Anda kesaksian, kalau di mana, di lingkungan, sekarang ini ada bulan BKSN gitu ya, nanti bulan depan ada bulan Rosario, mungkin di lingkungan-lingkungan ada Zoom dan segala macam. Kalau Anda bersharing, sekali lagi, itu adalah kisah hidup saya yang disempurnakan dengan kisahnya Kristus, tujuannya adalah mengajak orang lain, supaya orang lain itu juga mau berbagi kisah hidupnya dengan hidup Kristus. Oke? Kalau sharing iman saya, cerita saya, tidak membuat orang lain tertarik untuk bercerita bagaimana Yesus itu baik, itu bukan sharing iman. Ya, itu seminar motivasi. Benar ya? Itu seminar motivasi.
ya. Tetapi dengan mendengarkan cerita Anda dan saya yang disatukan dengan ceritanya Yesus, terus kemudian orang lain itu melihat, iya ya, kalau orang itu aja boleh mengalami hidupnya yang luar biasa bersama Yesus, padahal dulu seperti itu, dia terdorong, tergerak untuk bersaksi, untuk juga bersharing, maka saya mau katakan itu adalah sharing iman. Oke? Sampai di sini, sekali lagi, ini versi saya. Anda boleh tanya ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain punya versi yang sendiri, tidak apa-apa. Gitu ya. Baik, sharing iman, sekali lagi, cerita hidup saya yang disempurnakan dengan cerita hidup Kristus, tujuannya mengajak orang lain untuk juga berbagi sharing dengan pengalamannya dengan Yesus. Itu bagaimana? Baik, itu sharing iman. Poin kedua yang saya mau katakan begini. Sharing iman itu bukan pengajaran. Ya, sharing iman itu bukan khotbah. Sharing iman adalah sekali lagi cerita. Nah, Komsel, kita berbicara secara khusus bicara tentang Komsel. Komsel ini adalah tempat yang paling tepat untuk Anda dan saya melakukan sharing iman. Komsel ini bukan tempatnya khotbah. Komsel, ya ini juga bukan khotbah ya, karena saya diminta tolong sama Ilung untuk menjelaskan tentang sharing iman. Komsel itu bukan khotbah. Komsel bukan ngajar, bukan. Komsel bukan untuk mendemonstrasikan bahwa Anda dan saya itu terus kemudian hafal kitab suci, hafal tentang ajaran-ajaran gereja. Bukan itu. Sekali lagi, Komsel bukan pengajaran, teman-teman. Oke? Tetapi Komsel sekali lagi adalah tempat Anda bercerita betapa Tuhan Yesus itu sangat baik. Ya, jadi gini, sebetulnya kalau saya mau bercerita, Komsel dengan PD itu sebetulnya satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Anda boleh ber-PD di mana saja, boleh. Di PD Marinus boleh, di PD Lingkungan boleh, di PD CFM boleh, atau mungkin Anda ikut yang punyanya KTM, ya silakan. Anda mungkin ikut di wilayah, ya silakan. Terserah, nggak apa-apa, gitu ya. Itu sebetulnya adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan antara PD dengan Komsel. Karena kalau pada saat Anda dan saya ikut PD, itu kita menerima sesuatu. Gitu ya. Itu menerima sesuatu. Menerima apa? Yaitu tadi, yang pertama, kan biasanya kalau PD atau Anda misa lah, atau Anda ke gereja lah, itu pendalaman Alkitab dan segala macam. Itu kan biasanya ada yang sharing itu. Nah, kita menerima kebaikan Tuhan melalui orang lain. Itu kita terima. Oke? Yang kedua, Anda dan saya menerima pengajaran-pengajaran. Nah, kalau yang namanya pengajaran itu tempatnya di PD. Yang namanya khotbah tempatnya di PD. Setelah Anda menerima pengajaran itu, setelah Anda menerima kebaikan Tuhan dari orang lain, di Komsel ini tempatnya Anda yang kembali memberikan. Jadi hidup itu seimbang, teman-teman. Ya, ada orang bilang begini, "Wes aku gak perlu PD, Komsel terus saya." Loh, nggak bisa. Demikian juga sebaliknya, wes aku gak usah Komsel, ngaku PD kok, lu nggak bisa juga, gitu ya. Harus seimbang. Ada saat Anda menerima sesuatu, tetapi ada saatnya juga Anda harus memberikan sesuatu, gitu ya. Nah, itulah tempatnya di Komsel, teman-teman. Oke? Kenapa? Kalau PD, misalkan PD di lingkungan, atau PD di wilayah, atau di Marinus, atau dimanapun dah, terserah Anda. Misalkan umatnya yang datang 30 gitu, atau 50 gitu. Nah, mosok 30 orang kemudian kesaksian kabeh. Kan ya enggak, paling PD itu yang kesaksian 1-2 orang, betul ya. Nah, Anda enggak akan pernah bisa mendapat Anda enggak akan bisa memberi sesuatu kalau bukan enggak bisa. Sangat terbatas. Nah, Komsel ini tempatnya Anda sekali lagi setelah Anda terima kebaikan Tuhan, Anda bercerita, Anda berbagi betapa Tuhan itu adalah baik. Pertanyaan besarnya adalah, baik menurut siapa? Oke? Sekali lagi, baiknya itu menurut siapa? Kita berbagi bahwa Tuhan itu baik. Yang kita berikan pada orang lain bahwa Tuhan itu baik menurut siapa? Karena seringkali ada beberapa orang yang salah persepsi. Kalau dikatakan kebaikan Tuhan, itu selalu dapat berkat. Gandelnya lancar.
duitnya banyak, naik gaji, naik pangkat, bisa beli ini, bisa beli itu, dan segala macam. Betul, itu baik. Tetapi kalau sesuatu yang misalnya dalam pergumulan, sesuatu yang dia mengalami segala macam hal yang tidak mengenakkan secara manusia, saya mau katakan apakah itu kebaikan Tuhan? Bisa jadi, teman-teman. Bisa jadi. Segala sesuatu hal yang tidak mengenakkan itu bisa jadi itu adalah salah satu bentuk Tuhan itu baik. Biasa saya tidak akan bicara panjang lebar soal itu karena saya percaya Anda sebagai orang beriman, setiap orang beriman pasti mengerti arti syukur. Sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, dia harus selalu bersyukur, gitu ya. Jadi kalau Anda dapat sharing iman, sekali waktu nanti Anda bertugas sebagai sharing iman di Komsel, tidak apa-apa. Kalau tidak dapat sesuatu hal yang luar biasa begitu, tidak apa-apa. Anda hari ini mengalami pergumulan, Anda mengalami apapun itu juga bagian dari kebaikan Tuhan. Karena melewat setiap itu Anda diproses, dan itu Tuhan, saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik atas hidup Anda. Itu Anda boleh bagikan. Itu adalah sharing iman. Ya. Poin kedua. Teman-teman, saya tidak terlalu lama, ya, supaya kita selesainya juga tidak terlalu malam. Poin ketiga. Ini penting, teman-teman. Sharing iman itu tidak ada yang salah. Ya. Sekali lagi saya katakan, sharing iman tidak ada yang salah. Kenapa kok saya katakan sharing iman itu tidak ada yang salah? Karena itu pengalaman hidup orang masing-masing. Nah, misalkan saya punya pengalaman pribadi tentang hidup saya. Loh, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Kenapa? Itu pengalaman saya yang Anda mungkin tidak mengalami gitu. Oke? Jadi saya mau katakan, teman-teman, kalau Anda dimintai tolong, bro, ayo ya, nanti minggu depan sharing iman ya. Jangan saya tidak bisa. Saya takut, saya tidak pernah, saya begini. Tidak apa-apa, teman-teman. Tidak ada yang salah. Ngomong ngawur pun ya tidak apa-apa. Pokoknya kebablas gitu aja ya. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Itu pengalaman pribadimu. Yang setiap orang tidak pernah mengalami. Jadi saya mau katakan tidak ada yang salah gitu ya. Tetapi seandainya terus dia bercerita tentang hidupnya dia dan seterusnya, ada yang tidak cocok dengan yang gereja imani misalkan. Ya, ada yang tidak cocok yang gereja imani. Jangan pernah sekali-kali ngomong begini. Salah itu, tidak boleh. Tidak, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya tidak akan mengatakan seperti itu. Sebagai contoh begini ya, saya punya pengalaman pribadi begini. Pada saat ada orang bersharing di sebuah persekutuan doa, dia bersaksi dan segala macam, orang ini bercerita bahwa anaknya itu mengalami sakit gitu. Ceritanya singkat cerita begitu. Anaknya mengalami sakit. Terus kemudian dia bercerita bahwa ini karma buat saya. Orang ini ngomong begitu, teman-teman. Ini karma buat saya. Karena saya dulu begini. Oke, saya tidak akan panjang lebar di situ. Tapi saya mau contohkan begini. Apakah gereja Katolik mengenal yang artinya karma? Tidak. Oke? Orang ini bercerita. Tetapi ada hal yang kurang pas dengan ajaran gereja kita. Dia mengatakan ini karma. Karma saya. Anak saya sampai sakit. Kalau misalkan dalam sharing iman ada yang mengatakan seperti itu, entah apapun itu, yang bertentangan atau tidak cocok dengan ajaran gereja kita, jangan buru-buru menghakimi, teman-teman. Ngawur itu. Salah itu. Nggak boleh itu. Jangan, teman-teman. Kenapa? Kenapa saya mau katakan jangan? Karena dia pasti punya alasan kenapa dia bisa berkata seperti itu. Setuju? Dia pasti punya alasan kenapa dia bisa sampai mengatakan apa yang dia katakan. Dia pasti punya alasan. Entah alasannya itu mungkin dia ada rasa kecewa, mungkin alasannya dia itu karena dia pernah terluka, mungkin ajaran keluarganya mulai dari kecil sampai gede, ya seperti itu, sehingga dia terbiasa dengan pola pikir seperti itu. Pasti ada sesuatu alasan yang membuat dia bercerita seperti itu. Ya, jadi jangan buru-buru katakan kamu salah, kamu enggak. Nanti kalau dikatakan seperti itu, berikutnya disuruh sharing lagi enggak berani, teman-teman. Emang, gitu ya. Nah, bagaimana yang baik? Nah, kalau memang dia salah, kalau waktunya pas, teman-teman terdekatnya dia atau siapapun yang biasa ngobrol sama dia,
beri dia sebuah masukan yang baik. Ya, mungkin di telepon, mungkin di WA, mungkin di kongko ngopi dan segala macam diomongi, bro. Setahu saya mungkin karma itu tidak ada loh. Jelaskan yang benar bagaimana, saudaraku. Ya, gereja Katolik itu pengakuan dosa itu perlu loh. Ada yang ngomong begini, karena sampai sekarang banyak loh orang-orang Katolik yang nggak ngerti ajaran gereja. Oh lah, kok pengakuan dosa? Ngaku ambil pastor, foto-foto manusia, ngaku ambil Tuhan. Loh, dia ngomong seperti itu, teman-teman. Dia salah, iya. Tapi yuk mari kita ajar dia dengan cara yang lebih bijaksana, gitu ya. Jangan terus kemudian buru-buru menghakimi, kamu keliru, kamu salah. Nggak benar. Kenapa sekali lagi? Ini cerita, bukan pengajaran. Oke? Kalau Anda berkhotbah di sebuah PD, kalau Anda mengajar di sebuah, mungkin ada yang jadi guru TEP, ada yang jadi guru SEP, dan segala macam. Anda posisi ngajar, Anda keliru, harus dievaluasi. Masalahnya, sekali lagi, ini cerita. Gitu ya. Cerita tidak bisa salah. Kalau kurang benar, yuk didandani yang benar. Gitu loh. Ya. Itu poin yang ketiga yang saya mau katakan, teman-teman. Sharing iman tidak ada yang salah. Karena itu pengalaman. Ya. Nah, pertanyaannya, poin keempat sekarang. Bagaimana proses sharing iman yang benar? Saya nggak tahu, dari sekian banyak ini yang sudah ikut CAP atau ikut SEP, siapa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu pasti, itu ada mantan kepala sekolahnya CAP Warinus, ya, Pak Ruji. Ini ada sahabat saya, seangkatan saya di SEP, Bro Steve. Yang lain saya nggak tahu. Kalau Anda pernah ikut SEP, Anda pernah, ini Bambang Pur juga pasti sudah pernah lulus di sana, pewarta BPK. Kalau Anda pernah ikut SEP, Anda pernah ikut CAP, Anda pasti pada waktu kelas ME itu diajari yang namanya, apa ya, mata pelajarannya kok saya mau blank ya. Sharing iman kalau tidak salah ya. Itu ada istilah yang terkenal, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, kalau yang ikut CAP masih ingat, nggak tahu kalau zaman sekarang nggak ada, tapi kalau zaman saya itu dulu ada itu. Istilah sharing iman itu adalah ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, pertanyaannya begini. Mana yang harus lebih besar? Ulat, kepompong, atau kupu-kupunya? Kalau saya dulu diajari di SEP, itu poinnya ada di kupu-kupu. Bukan di kepompongnya, bukan di ulatnya. Nah, kebanyakan yang terjadi pada saat orang bersharing iman, itu yang dibesar-besarkan itu ulatnya. Oh, dulu enggak jam 4 pagi aku enggak pulang rumah. Wes mabuk apa minum enggak sampai mendem sampai delor-delor sore aku enggak pulang rumah. Wah, dulu lek tukaran wis gini, wes cerita macam-macam saudaraku. Ya. Sekali lagi begini. Pada saat Anda bercerita, tadi di awal poin pertama, sharing iman adalah cerita saya yang disempurnakan dengan cerita Kristus. Nah, kalau kita hanya mengagung-agungkan masa lalu kita, kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita, itu yang lebih besar. Maka saya mau katakan ini bukan sharing iman. Ya, makanya judul tema kita adalah ulat, kepompong, kupu-kupu. Awali dengan ulat. Ya, ulat itu bicara tentang masa lalu kita. Ya, mungkin pada saat Anda belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin pada saat dulu Anda sudah mengenal Tuhan Yesus mungkin, tetapi bagaimana Anda hidup dalam dosa, seperti saya dulu. Gitu ya. Bagaimana Anda dulu egois dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan siapapun. Ya, itu adalah ulat. Oke? Atau bahkan seorang pelayan Tuhan. Anda mungkin yang aktivis-aktivis gereja, aktivis-aktivis di komunitas, bisa enggak jadi ulat? Bisa. Saya pun juga bisa jadi ulat. Saya pun juga mengalami jadi ulat. Meskipun saya hari ini, saya sudah bertobat. Tapi saya juga bisa jadi ulat. Karena yang namanya manusia itu daging punya kelemahan. Saudara-saudaraku, teman-temanku. Ya, saya pun juga bisa jadi ulat. Mungkin hari ini Anda aktif di gereja, Anda aktif di komunitas, Anda aktif di lingkungan, di wilayah, bahkan di paroki, Anda
Tapi belum tentu loh tidak bisa jadi ulat. Bisa. Kalau Anda mengalami pergumulan, Anda sumpek, Anda stres, kerjaan sepi, wis anake sakit, wis macam-macam gak karu-karuan, gegeran ambek maratuwa, gegeran ambek dulur, gegeran ambek ipar dan segala macam, itu ulat. Bisa. Ya. Setelah dari ulat, Anda bercerita bagaimana Anda terus kemudian masuk ke pompong, saudaraku. Ya, saya kasih contoh begini. Bercerita. Ya, saya ini gegeran ambek maratuwa. Misalnya contohnya begitu. Mamaku iki, maratuwaku iki, papaku iki nek diomongi gak kena nyengkelan, wis tuwek, kaken pola, kaken model koyo arek cilik dan segala macam. Itu ulat. Ya, itu ulat. Terus kemudian Anda masuk ke dalam kepompong, Anda bercerita. Tapi pada saat aku berdoa, pada saat aku ikut misa, pada saat aku ikut persekutuan doa, pada saat aku ikut komsel, dan sebagainya, ada firman yang menegur saya. Hei, hormati orang tuamu, dan segala macam. Itu adalah proses kepompong, teman-teman. Ya, kalau saya mau katakan dengan bahasa gaul, maka proses kepompong itu adalah turning point atau titik balik. Ya, sekali lagi, gegeran ambek maratuwa, gegeran ambek ipar, gegeran ambek tonggo, wis opo wis gak karu-karuan, kerjaan sepi dan segala macam, itu ulat. Atau kalau Anda dulu belum kenal Yesus, itu ulat. Atau sudah kenal Yesus tapi hidup dalam dosa, itu ulat. Ya. Terus kemudian masuk camp Priskat, camp buah berkat. Ya. Anda menemui kebenaran, ini adalah kepompongnya. Anda di dalam camp, menerima pengajaran di sana, Anda menerima firman di sana, atau Anda komsel, ada sharing teman dari seorang teman, kemudian itu mengubah hidup Anda, ini kepompong, teman-teman. Oke? Ya. Turning point atau titik baliknya. Nah, setelah Anda lewat ulat, Anda lewat kepompong, sekarang masuk ke dalam fase yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan indah, toh. Kupu-kupu itu kan begitu luar biasa, toh. Ya kan? Nah, berceritalah ini loh, mulai sekarang tadi saya katakan cerita saya disempurnakan dengan cerita Yesus. Apakah disempurnakan dengan cerita Yesus itu harus selalu berbuah manis? Belum tentu. Saya mau katakan belum tentu. Contoh, gegeran ambek maratuwa. Misalnya tadi saya ambil contoh gegeran ambek maratuwa ya. Ini bukan berarti saya mari gegeran ambek maratuwa, enggak, saudaraku ya. Anda gegeran maratuwa, Anda mangkel cerita teman-teman, yo, maratuwa itu wis trewet, wis ngene, wis ngono, wis macam-macam, tuwek kaken cangkem dan segala macam, wis macam-macam itu ya. Terus kemudian saya ikut PD. Ya kok firman-nya tentang mengampuni. Terus kemudian aku tersentuh dengan firman itu. Pembicaraannya berbicara, aku harus mengampuni. Ini kepompong, teman-teman. Nah, terus kemudian Anda berproses di kepompong itu, Anda bercerita kupu-kupunya, aku ambil sebuah keputusan, aku pulang, aku minta ampun ambil maratuwaku. Kalau hasilnya indah, Anda minta ampun ambil maratuwa, terus kemudian maratuwamu juga mengampuni engkau, terus peluk-pelukan, tangis-tangisan kayak sinetron itu, ini hasilnya indah. Betul? Betul ya? Ceritakan, enggak apa-apa. Lu tapi gak seindah seperti sinetron bagaimana? Aku minta ampun ambek maratuwaku, malah aku dipisui. Wes gak usah ngomong ambek aku. Macam-macam gak karu-karuan, teman-teman. Indah enggak? Tetap indah bagi Tuhan, karena sekali lagi, poin yang kedua tadi, baiknya itu bukan kacamata Anda dan saya, baik menurut Tuhan. Gitu? Ceritakan. Aku minta ampun ambek maratuwaku. Tapi maratuwaku itu tetap tidak mau terima saya, tetap tidak mau mengampuni saya. Tetapi hati saya penuh dengan sukacita, hati saya penuh dengan damai sejahtera, karena saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, aku mengampuni maratuwaku, Tuhan. Aku sekarang mau belajar untuk sabar, Tuhan. Aku sekarang mau taat pada firman-Mu, Tuhan. Aku percaya Engkau memaafkan saya. Itu ceritakan, teman-teman. Bagaimana Yesus itu luar biasa, Yesus sudah dahsyat, Yesus itu begitu besar, sekalipun aku gak diterima oleh maratuwaku. Tetapi aku penuh sukacita, karena Yesus sungguh mengasihi saya diberi kemampuan untuk mengampuni mertua saya. Ini kupu-kupu.
Oke? Nah, teman-teman nanti kalau diminta tolong untuk bertugas di Komsel, Anda bersharing iman, lewati 3 fase ini. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Dan fokusnya ada di kupu-kupu. Bukan di gede-gedenya dosa, bukan. Kalau Anda kumpul-kumpul sendiri, kongko-kongko sendiri, terus kate gede-gedean dosa, kate gede-gede mau sangar-sangaran masa lalu, itu karepmu. Ya, tapi kita berbicara di Komsel, nggak perlu itu. Karena sekali lagi cerita Anda disempurnakan dengan cerita Yesus, dan itu sekali lagi saya ulang lagi poin pertama, Anda bersharing iman di Komsel, Anda ajak teman-temanmu yang mendengarkan itu, ayo kamu ada sharing apa? Sharing mau enggak apa-apa. Ya, kita semua mengalami kelemahan kok, kita semua mengalami pergumulan kok, ya. Kamu sharing mau enggak apa-apa. Kita mengajak mereka supaya mereka yang mungkin juga terbeban, itu juga berani sharing. Oke? Karena sekali lagi kalau cerita Anda tidak membuat orang lain untuk tergerak dan berani untuk bersharing, saya mengatakan rasanya kok bukan sharing iman, ya. Gitu ya. Sharing iman tujuannya harus bisa mengajak orang untuk juga bersharing, meskipun kembali lagi kepada dia, gitu ya. Nek wonge bisu kasus sharing ya dipaksa, gitu. Oke, baik. Terakhir teman-teman, yang kelima, kalau tadi sudah berbicara soal proses, yang kelima, caranya bagaimana? Caranya Anda bersharing bagaimana? Saya memakai sistem ABC teman-teman. Yang A itu audible, ya. Audible itu mudah dipahami, ya. Saran saya begini, memang saya tahu ada beberapa orang yang punya kesulitan atau punya kekurangan, dia tidak bisa menceritakan atau mengisahkan sesuatu itu dengan cara yang runtut gitu ya, dengan cara yang runtut. Ada memang beberapa orang seperti itu. Jadi nek ngomong itu diluk A, diluk C, balik mana B, mangkono mencolok Z gitu, balik mana nang F, ada seperti itu. Kalau teman-teman merasa ada kekurangan seperti itu, saran saya dicatat. Sebelum Komsel ini, dicatat ben gak lali, gitu ya. Anda baca enggak apa-apa. Pada saat bercerita ini baca enggak apa-apa. Kalau memang Anda tidak mempunyai merasa punya kelemahan, aku wonge lalian, gak iso cerita runtut dan segala macam, ya. Enggak apa-apa. Anda boleh ketemu dengan istrimu, Anda boleh ketemu dengan saudaramu, Anda boleh ketemu dengan temanmu, ngomong gini, bro, atau bojone gitu ya, aku mau cerita ya, tapi agak runtut. Aku cerita engko tulisno ya. Aku tak wocoe, gak apa-apa teman-teman. Ya. Poin yang pertama adalah bagaimana Anda bersharing, yang A adalah audible. Artinya cerita itu harus mudah dipahami. Oke? Yang B, brief. Apa itu? Singkat, padat, jelas. Nah, kenapa saya katakan singkat, padat, dan jelas? Supaya waktunya tidak habis. Anda kalau Komsel begini, kira-kira sharing iman berapa lama? Misalnya 20 menit. Ya sudah. Brief, singkat, padat, jelas. Kenapa saya katakan begitu? Karena contoh gini, saya kasih contoh aja, nggak usah teori. Contoh, ada beberapa orang kalau Anda pernah dengar nggak? Kalau di PD atau dimanapun kesaksiannya begini. Misalkan ya itu tadi, gegeran ambil moro tua, kadung gegeran ambil moro tua ya, pakai cerita itu saja. Dia bilang begini, saya ini habis gegeran ambil moro tua saya. Moro tua laki, papa mertua saya mari gegeran ambil papa mertua saya. Soalnya papa mertua saya itu ya, nek makan itu, waduh, rewele minta ampun. Ini contoh teman-teman, contoh, ini bukan kasus saya, contoh. Papa mertua saya kalau makan itu rewele minta ampun. Diluk minta ini, diluk minta itu. Padahal saya ini sudah pergi ke depot A. Teman-teman tahu enggak depot A? Itu loh, sing dekete Ngagle itu loh. Dari Ban Cepur, ya tahu Ban Cepur, terus dia ada depot. Nah itu, itu pasti ini haujo itu. Itu nggak usah diceritakan teman-teman. Ya, sing nggone Ngagle, dekete Ban Cepur, ono depot, ono dodol pasir, dodol kiri, iku haujo wis gak usah diceritakan. Poinnya adalah mertuamu itu cerewet lek makan, wis iku tok ae. Oke? Karena ada beberapa teman kalau cerita, iku iso nyambungi iso gak karu-karuan teman-teman. Ya, ini tidak singkat, padat dan jelas. Ceritalah bahwa aku gegeran sama mertuaku, soalnya mertuaku lek makan itu rewel.
saya ini melakukan apapun, tak beli no apapun mesti ngamuk, misalnya seperti itu. Nah, wis ikut sampai di situ aja. Wis nggak usah cerita depot itu enak, depot itu gak enak, larang, murah, gratis, wis gak usah cerita. Nanti aja wis gak konser baru cerita, ya. Oke, itu yang B, brief, singkat dan padat serta jelas. C, nah ini kembali lagi teman-teman. Christ Center atau berpusat kepada Yesus. Tadi yang saya sudah ceritakan, ceritanya lebih besar itu porsi Yesusnya, porsi kupu-kupunya, bukan porsi mertuamu, bukan porsi yang lain-lain, bukan. Yesus itu loh gede no. Christ Center itu adalah caranya A, B, C, audible, brief, dan Christ Center. Teman-teman, terakhir, kira-kira kalau di tokoh Alkitab siapa yang kalau menurut teman-teman punya sharing iman yang luar biasa? Banyak. Saya kasih contoh ya, Paulus. Anda perhatikan baik-baik. Kalau Anda baca tulisan-tulisan Paulus, saya tanya pada teman-teman gini, lebih akeh cerita Saulusnya, apa lebih akeh cerita Paulusnya? Cerita Saulus itu singkat banget. Kalau kita ikut yang tadi ulat kepompong kupu-kupu, ulatnya itu adalah Saulus. Dia adalah penganiaya umat Kristen pada saat itu. Dia mengejar-ngejar umat Kristen. Itu ulatnya, terus berhenti sampai di situ. Kita tidak menjelaskan panjang lebar, enggak. Terus kemudian Saulus ini masuk ke dalam kepompong. Apa itu? Pada saat dia pergi ke Damsik, terus ketemu dengan Tuhan Yesus melalui sebuah cahaya. Lewat cahaya itu matanya jadi buta. Nah, lewat kebutaan itulah kemudian dia mengalami proses dalam hidupnya. Ini kepompong yang dialami oleh Saulus pada saat itu. Nah, setelah kemudian Saulus mengalami kepompong, dia berproses di sana, dan kemudian dia menjadi Paulus. Ceritanya Paulus jauh lebih besar dari ceritanya Saulus. Oke? Ya, ini adalah contoh di kitab suci. Siapa lagi? Macam-macam. Saya kasih contoh satu lagi. Thomas murid Yesus itu loh, ya. Pada saat Yesus sudah mati di atas kayu salib, betul? Para murid itu kan galau, gak karu-karuan hatinya. Ini Mesias kok mati dan segala macam, kecewa dan segala macam. Oke, terus ada yang ngasih tahu Yesus datang ke sana, terus diomongnya sampai konco-konco nih, Yesus itu bangkit loh, ya. Enggak, aku gak percaya Yesus bangkit. Ini ulat. Ini orang percaya loh, bukan orang tidak mengenal Yesus loh. Ini ulat ini. Thomas menjadi ulat. Aku tidak kenal Yesus. Aku tidak percaya Yesus bangkit. Sebelum aku lihat lubang tangannya dan kakinya, aku tidak percaya Yesus bangkit. Ini ulat, teman-teman. Terus pada saat Yesus muncul seminggu kemudian dan Thomas ada di ruangan itu, Thomas, ini aku, masuk jarimu dan cucukkan ke tanganku, ke lambungku. Ini kepompong. Oke? Nah, setelah Thomas mengalami kepompong, Thomas bilang begini, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia membesarkan Yesus. Dia menjadi seekor kupu-kupu, teman-teman. Oke ya? Itu adalah cerita bagaimana Anda bersharing iman. Ya, jadi saya mau katakan sharing iman bukan khotbah, bukan pengajaran, dan segala macam, tetapi cerita hidup Anda. Dan saya tutup dengan satu firman Tuhan. Saya akan tunjukkan kepada Anda salah satu contoh bagaimana proses Paulus menjadi kupu-kupu. Itu ada di 1 Timotius 1, ayat 12-17. Anda yang bawa Alkitab boleh dibuka, yang nggak bawa dicatat ya boleh, nanti dibuka, mau tidur ya boleh, nggak dibaca ya sembarang, wis karepmu wis ya. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Sorry, saya salah. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Saya bacakan. Judul perikopnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia, Yesus maksudnya, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan baik-baik. Aku yang tadinya seorang penghujat,
dan seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ini Paulus cerita, aku yang dahulu penghujat, penganiaya, dan segala macam. Dia ini ulah. Terus kemudian dia masuk ke pompong, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dia mengalami kepompong pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dikasih Tuhan lewat meskipun dia buta. Ada yang luar biasa di ayat 14-17. Paulus ngomong begini, malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik teman-teman, saya sudah selesai sharing imannya. Sorry kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang